A401, 21, 147. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai titik. Pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu apa itu titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan berat. Titik disimbolkan dengan nokta dan penamaan titik harus menggunakan huruf kapital. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, itu penamaan titik harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Dan penamaan titik itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi harus menggunakan huruf kapital. Jadi titik ini adalah titik A dan titik ini adalah titik B. Sekian video dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprilia Hulinggi dengan NIM A4012173. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak dapat didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus memanjang kedua arah, tidak terbatas. Nah, kita akan masuk di jenis-jenis garis. Yang pertama yaitu garis lurus. Nah, untuk gambar garis dalam media pembelajaran seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas kedua ujungnya. Nah, untuk garis yang kedua yaitu sinar garis. Untuk gambarnya sama ya, tapi penjelasannya beda, yaitu sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu sedangkan ujungnya menuju ke suatu arah yang tak terhingga di mana ada A dan B. Nah, untuk gambar ketiga yaitu segmen garis. Gambarnya yaitu lurus, terus bulatnya ada di kedua ujung. Untuk penjelasannya, segmen garis atau luas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Yang titik pertama dan titik kedua. Dan untuk garis terakhir. Nah, yang keempat yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis vertikal, gambarnya seperti ini, lurus ke bawah. Penjelasannya yaitu garis vertikal disebut juga garis tegak. Untuk garis di atas kita tulis X, dan untuk garis di bawah kita tulis Y. Nah, untuk garis horizontal, garisnya memanjang ke samping. Disebut juga garis mendatar atau garis lurus, di mana di sini garis ujungnya P dan Q merupakan garis horizontal. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Patricia dengan NIM A4012136. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan cara mengukur sudut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sudut. Perlu kita ketahui kalau pengertian dari sudut yaitu wilayah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Berikut contoh gambarnya. Yang garis ke atas dapat disebut kaki sudut. Garis ke bawah juga bisa disebut kaki sudut. Yang di tengah ini besar wilayahnya. Dan yang terakhir disebut titik sudut. Dalam gambar ini kita bisa menamainya sudut A, B, C, dan sudut C, B, A, dan bisa juga sudut B. Lambang dari sudut dapat ditulis seperti ini. Dan sudutnya bisa kita ganti sudut ABC, sudut CBA, dan sudut B. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari sudut. Yang pertama, sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia garis ke atas. Terus yang ke bawah, yang bagian B, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kenapa dia kurang dari 90 derajat? Karena kalau 90 derajat sudutnya ke atas.
Yang C, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kenapa dia lebih? Karena kalau sudut 90 dia naik ke atas, tapi kalau yang lebihnya dia sorong ke samping. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur besar sudut pada dua buah garis dan kita bisa menggunakan busur. Di sini ada garis yang besarnya 90 derajat dan titik sudutnya berada di tengah sini. Di sini contoh soalnya, tentukan besar sudut ABC. Kita bisa mengambil dari sini. Titiknya kita taruh di titik sudutnya sudut lancip, terus kita mengukur ke garis yang lain. Besarnya ada 40. Berarti besar sudut ABC yaitu 40 derajat. Terus yang ke bawah, contoh soal selanjutnya, tentukan besar sudut LKM. Kita bisa mengambil dari atas lagi, kita turun ke bawah, titik sudutnya kita taruh di tengah sini. Terus kita mengukur, ambil dari garis yang lain. Berarti besarnya 120 derajat. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NIM A401211135. Untuk kali ini kita akan belajar bangun datar beraturan dan tak beraturan. Bangun datar atau segi banyak merupakan kurva tertutup, seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Macam-macam bangun datar. Di sini ada contoh beberapa macamnya saja ya anak-anak. Yang lainnya juga masih banyak. Yang pertama di sini ada segitiga siku-siku. Kemudian di sini ada layang-layang. Kemudian ada segitiga sama kaki, seperti ini. Kemudian ada segitiga sembarang. Kemudian ada persegi panjang. Kemudian belah ketupat. Kemudian ada jajar genjang. Dan yang terakhir ada trapesium. Dan masih banyak lagi. Contohnya seperti segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan seterusnya. Bangun datar beraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, panjang setiap sisinya sama, kemudian besar setiap sudutnya juga sama. Di sini contoh bangun datar beraturan. Di sini ada segitiga sama sisi. Coba kita cek di sini sisinya, panjang setiap sisinya apakah sama? Ini A, ini B, ini C. Sama ya anak-anak panjangnya. Kemudian besar setiap sudutnya. Di sini sudutnya lancip semua ya. Berarti di sini segitiga termasuk bangun datar beraturan. Segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kemudian contoh kedua, di sini ada persegi. Coba kita cek sisinya apakah sama. AB sama dengan BC, kemudian CD, kemudian AD. Sisinya sama semua ya. Kemudian kalau sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, ternyata sama, yaitu sudut siku-siku. Berarti karena sisinya sama dan setiap sudutnya juga sama, berarti ini disebut bangun datar beraturan. Oke, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Faila dengan NIM A401211172. Jadi di sini saya akan membawakan materi segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan yaitu bangun datar yang mempunyai banyak segi, tapi beberapa sisinya memiliki sudut dan panjang yang tidak sama. Selain itu, jenis segi banyak ini mempunyai jumlah segi lebih dari 3. Contoh segi banyak tidak beraturan itu yang pertama persegi panjang. Bisa dilihat sisi A dan C itu memiliki sisi panjang yang sama. Terus B dan D itu juga memiliki sisi panjang yang sama, sedangkan A dan B memiliki panjang sisi yang beda.
Karena itu persegi panjang karena memiliki beberapa sisi A dan B memiliki sisi panjang yang berbeda, karena itu disebut sebagai segi banyak tidak beraturan. Contoh lain dari segi banyak tidak beraturan itu segitiga sama kaki, terus trapesium, dan juga layang-layang, terus jajar genjang, segitiga siku-siku, dan belah ketupat. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Aristan, NIM A40111218. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kekongruenan pada bangun datar pada mata kuliah geometri. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Kekongruenan bangun datar memiliki syarat yang pertama, suatu bangun dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, perhatikan gambar persegi di atas. Gambar persegi ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka bisa dikatakan bahwa gambar persegi ini adalah saling kongruen. Yang kedua, segitiga. Perhatikan segitiga di bawah ini. Nah, segitiga ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, jadi tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, yang ketiga, persegi panjang. Perhatikan persegi panjang berikut. Persegi panjang ini memiliki bentuk tetapi memiliki ukuran yang berbeda, jadi tidak dikatakan kongruen. Oke, syarat yang kedua kongruen pada bangun datar, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan bangun datar di bawah ini. Bangun datar A, B, C, dan D. Bangun datar A, B, C, D dan bangun datar E, F, G, H. Nah, apakah kedua bangun datar ini bisa dikatakan kongruen? Mari kita identifikasi. Yang pertama, mari kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang pertama, apakah sisi A dan B sama panjang dengan E dan F? Jawabannya iya, kita centang di sini. Nah, yang kedua, sisi B dan C. Apakah sisi B dan C sama panjang dengan sisi EF? Ya, jawabannya ya, sama panjang. Apakah sisi A dan D sama panjang dengan sisi F dan G? Jawabannya ya, sama. Yang keempat, sisi C dan D apakah sama panjang dengan sisi G dan H? Ya, sama panjang. Sekarang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Nah, sekarang mari kita lihat sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut A. Apakah sudut A bersesuaian dengan sudut F? Jawabannya ya, karena memiliki sudut yang sama besar. Yang kedua, sudut B. Apakah sama besar dengan sudut E? Jawabannya ya, kita centang ya. Kemudian sudut C sama panjang dengan sudut H. Ya, kita centang. Yang keempat, sudut D sama panjang dengan sudut G. Ya, kita centang. Jadi, kedua bangun datar tersebut, bangun datar A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan bangun datar E, F, G, H itu dikatakan kongruen. Nah, untuk penyebutannya lagi, dia harus disejajarkan. Misalnya A, bangun datar A, B, C, dan D, berarti kalau di sini bangun datar F, E, H, G. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Mojiliwartini, NIM A4021087. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang konsep kesebangunan.
Nah, kesebangunan itu adalah dua buah bangun datar yang memiliki sudut serta sisi yang sama besar. Selain itu, ukuran kesebangunan itu tidak selalu harus sama. Nah, syarat-syarat kesebangunan itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh kesebangunan. Yang pertama itu contoh kesebangunan persegi panjang. Ini adalah contoh kesebangunan persegi panjang, di mana yang satunya persegi panjang yang besar, yang satunya persegi panjang yang kecil. Mereka dikatakan sebangun karena mereka adalah dua bangun datar yang sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, di sini saya mempunyai segitiga siku-siku. Yang satu segitiga siku-siku yang besar, yang kedua segitiga siku-siku yang kecil. Nah, mereka dikatakan sebangun karena sama-sama bangun datar segitiga siku-siku. Nah, di sini kakak ingin bertanya, apakah dua bangun datar ini dikatakan sebangun? Ya, jawabannya itu tidak, karena dua bangun datar ini tidak sama bentuknya. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Trisya Monika Sari dengan NIM A401210067. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang simetri lipat dan simetri putar. Untuk materi yang pertama yaitu simetri lipat. Belum lanjut, kita harus mengetahui apa itu simetri lipat. Simetri lipat adalah lipatan yang ada pada bangun datar. Lipatan tersebut harus menutupi dengan sempurna, atau ketika kita lipat harus menutupi dengan tepat. Nah, di sini kakak sudah mempunyai ada 6 contoh bangun datar. Untuk yang pertama yaitu di sini ada contoh bangun datar persegi. Baik, di sini ada contoh bangun datar persegi. Untuk mencari simetri lipatnya, kita akan melipatnya sama-sama. Mari kita lipat sama-sama. Yaitu 1. Tadi kan simetri lipat, ketika kita lipat harus menutupi dengan sempurna atau dengan tepat. Jadi 1, menutupi dengan sempurna. 2, 3, 4. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Nah, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu ada persegi panjang. Bagaimana cara menentukan simetri lipat pada persegi panjang? Mari kita hitung sama-sama. 1, menutupi dengan sempurna. 2. Jika kita lipat seperti ini, apakah ini dinamakan simetri lipat? Tidak ya, karena tidak menutupi dengan sempurna atau tidak tepat. Jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Untuk contoh yang ketiga, di sini untuk contoh yang ketiga ada bangun datar belah ketupat. Kita akan mencari simetri lipatnya. 1, 2. Nah, belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat ya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada simetri putar. Hari ini akan membahasnya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu simetri Putar ini, bangun datar harus memiliki titik pusat yang berada di tengah-tengah. Kemudian, jika diputar, ia harus menutupi pola dengan sempurna. Di sini ada 6 contoh bangun datar. Kita lihat bangun datarnya berapa simetri putarnya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada persegi A, B, C, D. Kita lihat dan kita putar apakah sama dengan polanya. Mari kita putar. 1, 2, 3, 4.
Nah, kembali ke seperti semula satu putaran penuh. Jadi, persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Mari kita lihat simetri putarnya ada berapa di segitiga sama sisi. Nah, titik awalnya sudah sempurna ya. Mari kita putar. 1, 2, 3. Dia menutupi pola dengan sempurna. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada persegi panjang. Di sini ada persegi panjang A, B, C, dan D. Titik awalnya sama ya, kita putar. Apakah ini menutupi pola dengan sempurna? Tidak. Jika tidak menutupi pola dengan sempurna, maka bukan simetri putar. Nah, kita putar. 1, putar lagi. 2. Kembali ke seperti semula satu putaran penuh. Jadi jumlah simetri putar pada persegi panjang ada 2. Nah, yang selanjutnya itu ada jajar genjang. Titik awalnya itu sama ya. Nah, mari kita putar. 1, 2. Nah, tertutup dengan sempurna. Maka simetri putar pada jajar genjang ada 2. Yang selanjutnya itu ada belah ketupat. Di sini titik awalnya sudah sama ya. Kita putar. 1, 2. Nah, menutupi pola dengan sempurna. Jadi belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Yang selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran diputar terus, ternyata polanya tetap sama. Jadi lingkaran ini sumbu putarnya tak terhingga ya teman-teman. Sekian materi dari saya, terima kasih.